Oke teman-teman, kembali lagi di channel Kebun RB. Kita lagi ada di Bogor nih. Lihat buahnya udah pada jadi banyak ini. Kebun Bogor. Nah, itu Pak Rido kasih lihat. Dia tak mesti punya semua mali dengan semua ya. Penuh mata ketam. Ceri. Ada buah, ada pisang ya. Ya. Sebab ini pokok kita rasa dia boleh 50 60, tapi dia tak cukup mah, dia mata ketam lagi keluar. Dia ini pokok dia banyak super mah, kita tengok tahun nah. Hitam besar cantik lagi. Nah. Gimana Pak Mul? Bagus pohonnya? Bagus. Jadi boy lihat dari tahun ini boy. Jadi targetnya mak 50. Karena kemarin hujan ada yang rontok. Ini tumbuh lagi nih. Jadi ini pohon ini dengar dari si mak 50 harus. Ya nongol lagi nih. Dia tak cukup, dia lagi kedua juga. Dia boleh banyak, tapi kalau dia ada 100, dia tak boleh tahan 100. Kita mau gunting yang pengkam-pengkop ya, kita gunting. Kalau tapi sudah jatuh banyak pengkam-pengkop ya, kita pun simpan lah. Nanti tak ada mau kalau gunting. Jadi maksudnya ini yang buah yang kurang sempurna kayak kucing tidur gini tetap dipertahankan sama mak supaya yang dapat ini hasilnya banyak lah. Nanti mungkin tuh grade C ya mak ya, untuk makan sendiri coba ya. Grade A sama grade B kita jual lah gitu ya. Kalau pokok dia subur, dia tak berhenti terus mali bunga ya. Tengok sekarang lagi mata ketam keluar tuh. Ini mata ketam ya. Kalau sekarang sampai bulan 1 dia panas, dia boleh jadi bulan 1 dia tali mata ketam sampai dia jadi jelly, sampai dia sudah jadi itu kepala mancis. Itu jam kepala mancis. Antesis kepala mancis ya. Mau 2 bulan dari bulan 1 sampai bulan 3. Sampai bulan 3 itu jam kalau panas, cuaca panas, tak ada hujan tiap hari, dia boleh jadi semua banyak. Bisa mak pakai treatment pupuk apa itu? Pupuknya apa gitu? Macam mana jaga? Pakai pupuk apa gitu? Supaya keluar susulan lagi, susulan. Biasa MKP lah, MKP. Calcium boron MKP. Oh, MKP. Ada itu Pak Bahar, MKP. Ya, MAP lebih bagus mana? MAP? MKP. Jadi MKP. fosfat sama kalium aja ya. N juga pakai, N juga tetap. Nitrogen tidak ada kan? Tidak ada. Tak mau mono potasium. You tengok itu pokok, kalau kita ada buah itu jam kita tak boleh N dia keluar bunga baru. Kita semua mau jadi dia tengok semua itu pokok semua hitam punya. Itu saya pokok semua hitam. Karena hujan ya. Kalau hujan kadang. Tak hitam kita tak mau dia dia tak ada keluar itu tahun baru, dia ada kuat dia mali bunga. Jadi MKP aja. MKP terus boron. Mikro aja boron. Kasih mangan juga? Mangan tidak? Apa mangan? Mangan MN. Nah, jadi kasih MKP sama boron aja. MKP kalsium boron ini macam kasih dia mali bunga. Kalsium kasih ya? Kalsium boron. Kasih tiga macam itu. Lagi kalium nitrat kasih, KNO3, kalium nitrat. KNO3, kalium nitrat tidak ya? Tidak, cuma 3 macam ya. Jadi MKP, boron untuk memacu bunga keluar bunga supaya subur juga. Terus kalsium. Jadi kasih boron supaya kalsium juga naik ke atasnya lebih cepat ya, gitu ya. Tak mau N. Kalau mau bunga mali semua N mau tekan, semua tak mau N. Kita pakai biar pupuk semua kalau kosong N lagi. Boronnya waktu itu banyak gak? Kasih. Boron tak boleh banyak sangat, sebab nanti boron banyak sangat dia macam lebih buat itu pokok nanti racun lah. Keracunan karena mikro tidak boleh over ya dos ya. Itu mau kurang, mau tapi tak boleh banyak. Jadi saya tanya dia tadi, dia treatmentnya untuk buah itu MKP, boron sama kalsium. Kalau saya lihat ini kan banyak yang kucing tidur ini. Perkiraan saya mungkin boron kurang. Atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada korelasi ya. Kalau Pahar gimana Pahar? Kalau kucing tidur kenapa tuh? Kurang apa tuh? Kedinginan. Perkawinan yang tidak sempurna karena
kesuburan bunga putik jantan dan betinanya tidak subur. Nah, makanya dari kepala mancis tadi Pak Har bilang ya, udah ada bakat kucing tidur nih. Jadi Fertility, less fertility. itu mulai bukan dari kepala mancis. Waktu ini kalau mau kasih tambah boron supaya kalsiumnya naiknya lebih bagus, itu mulai dari respon mulai mau timbul bunga mata ketam. Ya, dari situ dulu supaya ada waktu naik ke atas gitu ya Pak Har ya. Ya. Kesuburan itu dimulai pada terbentuknya mata ketam sampai dia mekar. Sampai dia antesis ya. Antesis pembuahan ya. Pembuahannya. Tapi biasa pokok balu kurang, mesti ada ini macam ya. Mesti kurang. Pokok balu dia pengkam-pengkok lebih banyaknya. Jadi maksudnya mak itu pohon baru, pohon masih muda ya, pohon masih muda ya, pohon baru ya, pokok baru ya. Kalau dia cukup tua punya pokok lebih cantik hidup buah. Secara alami pohon masih muda banyak yang timbul begini maksudnya Pak Mul ya. Kalau pengalamannya mak begitu ya. Jadi ini kalau begini ini biasa nih kalau kita lihat kalau di Thailand di Bangka itu ya. Comasi ya. Comasi itu rata-rata begini ya Pak Mul ya. Ini satu juring tidak terbuahi. Jadi juring itu terkait sama kalsium atau apa? Boron. Sama boron. Ya. Tadi Pak Har bilang kan kalau boron ada dia memacu kalsiumnya cepat naik gitu. Boron korelasi itu gitu ya? meningkatkan pengangkutan kalsium 70%. Oh, Meningkatkan fertilitas putik 300%. 3%. Kesuburan. Ya, kesuburan putiknya. Nah. Tapi Meningkatkan itu 30% apa lagi tuh? 70% tadi pengangkutan kalsium. Jadi boron memacu pengangkutan kalsium. Selain K juga kan berfungsi untuk pengangkutan hasil itu kan, fotosintesis ya. Arahnya kalsium ini simbiosis dengan kalsium kan, boron ini kan. Nah tadi lebih ke arah fertilitasnya sih Pak. Terbuahi tapi terbuahinya sempurna gitu. Ya. Apa ada faktor genetik juga kalau pohon masih muda? Mungkin Menurut si Mak begitu ya. mungkin hujan, Hujan ya? pada Bisa jadi saat faktor antesis hujan. faktor lingkungan ya, hujannya. Tapi di atas yang awal-awalnya bagus benar. Jadi mungkin dugaan Pak Mul benar tuh. Yang atas bagus semua, Boy. Ya benar ya, Mak. Atas bagus semua ya? Sama. Enggak, itu bagus semua tuh. Bengkok sedikit ya. Ini yang bulat, Ini yang bulat ya, yang besar kan? Tapi yang kebanyakan begini yang kecil. Nanti dia besar memang macam itu juga. Dia bengkok sedikit. Besar. Ini pun besar pun bengkok nih. Besar ini ya. Tapi kalau biasa di Malaysia begini dibuang ya? Apa dia simpan juga untuk anak-anak kebun makan? Buat yang kerja makan ya? Kita boleh buat ini, mau dia bulat lebih, boleh. Kalau cuaca baik, kita ini pokok, dia boleh tahan 50 biji. Kita buat itu buat kecil semua, ada 150 biji, nanti you buang, yang pengkam-pengkop ya, you buang, tinggal yang bulat saja, itu you create lebih lah. Itu saja boleh buat. Kalau ini pokok baru dia mesti ada pengkam-pengkok, ada bulatnya. Tapi kalau kita ada banyak buat, jadi ini macam banyak, kita pilih lah, kita buang yang pengkam-pengkok punya, tinggal yang bulat punya saja lah. Yang grid A ya. Itu yang boleh buat saja. Agak bagus ya. Mak, jadi kalau dilihat karena perubahan cuaca, karena banyak hujan, waktunya dia pembuahan ya, waktu dia antesis ya, itu banyak yang gugur ya, banyak yang gugur ya. Di Malaysia juga kayak sama gugur ya. Kalau hujan itu cuaca kita tak boleh buat apa-apa punya. Jujur ya. Tapi bisa kalau cuaca kurang bagus itu bisa ada tambahan nutrisi apa sehingga buah lebih jadinya lebih banyak? Gak bisa aja. Tak mau kasih N punya barang. Itu baca N tak mau, lagi kasih itu kalsium boron. Kalsium sama boron ya. Kalsium boron. Ya, itu sini apa kasih pakai karate boroni atau nitrobol? Nitrobol mau. Itu penting itu. Bunga itu jangan mau kasih dia so makan itu baja nanti dia kuat itu tahan. Pamul kemarin nitrobol ya. Pamul kemarin Boy ada beli base kalsium. Jadi kalsium itu 90%, boronnya berapa? 6% Boy ya? Boron 6% ya.
Atau 3%? Cairan 3%. Bubuk powder. Hah? Apa? Boronnya berapa? 3%. Oh, boron 3%, terus ada magnesium 6%. Tapi kalsiumnya 90%. Itu cukup mahal sih sebenarnya. Itu bisa membantu apa? Yang penting dia larut air. Ya. Larut Itu air. bisa di Larut foliar ya, Bu ya? dia nggak ngendap. Bisa di itu buat dikocor kan? Kemarin ini nggak ada ini ya. Yang kalam itu masa kalsium boron penting. Kalsium boron, Dari dia bunga sampai dia buah semua Kalsium boron ya. banyak penting. Ini trouble mesti Iya. mau. Mak, kalau sudah mau petik ini, sudah mau matang, Ah. kalsium masih kasih juga? Tidak usah kasih? Ada sampai dia buah. Sampai petik, kasih kalsium terus? Sampai Begitu dia ya? jatuh. Oh, sampai jatuh. Kalsium boron Masih terus sampai jatuh ya? Pamul? Lagi mau kasih buah punya, mau dia enak kasih itu belakang itu dia baca ada TV ada apa itu. K tinggi ya? K K tinggi ya? mesti mau tinggi. K tinggi ya? K tinggi punya. Kemarin yang Avandi kirim untuk di spray sudah coba? Yang itu Profit Orange sebelumnya. Mana? Avandi tidak beli ya? Profit Orange itu ada tidak yang untuk semprot di Semprot kemarin ya. 1 kilo. Ya. Ada sudah. Sudah kasih ya? Sudah 1 kali. Jadi Profit Orange namanya. Itu dia K-nya tinggi. Saya tahu, saya Ya, tengok. K-nya tinggi 39. Ya, jadi N-nya 8, P-nya 9, K-nya 39. Ya. Nah, itu bagus. Itu ya Udah, itu kasih memang. ya? Udah kasih ya? Dulu kita ada pakai itu Fruka pun P sama K tingginya. Fruka. Itu pun oke. Ada bawa dari Malaysia pupuk apa yang untuk spray? Sebenarnya Malaysia lebih banyak itu pupuk. Kalau itu kita cakap saya ada itu hari ada bawa itu CBK tapi tak cukup sudah habis pakai. Kalau itu ada boleh jadi lebih banyak. Apa itu? Dekat Malaysia satu company buat punya dia air punya dia cicai punya lah. Dia 1 tong 20 kilo itu cai punya. Kita biasa satu tong itu 1.000 liter. Kita taruh 2 liter ini macam itu. Siram di sempoh. Oh, spray. Ya. Spray punya. Itu bagus. itu company punya buat itu Pak. Tapi tidak bawa dari Malaysia buat di sini. Ada cuma sebab susah bawa masuk. Dia pernah bawa 2 tong 3 tong saja. Pernah satu kali. Kalau itu ada boleh jadi lebih banyak. Lebih banyak ya. Asam amino bukan ada? Ada sendiri buat punya. Sudah spray juga. Ada udang. Sebab Dari udang? buat setelah kasih Kepala udang ya? Udah spray. Sudah. Campur sekali ya, campur sekali. Itu insek fungicida semua sekali campur. Jadi sekali insek, spray. fumi, asam amino yang dari terbuat dari udang, kalsium boron lagi itu K tinggi punya baca semua lalu airnya sekali. Semprot sini. Sekali spray. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Boleh kalau 2 minggu sekali pun boleh. Kalau you mau dia baik, 1 minggu sekali lah. Tapi di sini mak 2 minggu sekali ya? 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. 7 hari lah. 7 hari. Tapi ini sini daerah Bogor hujan banyak ya? Ya. Ini Tapi saya baru 1 minggu ini ya hujan ya? Tiap hari. Tiap hari hujan? Tiap hari lagi angin besar lagi hujan kuat. Ngam itu masa dia kepala mancis dia hujan ini macam tak boleh buat apa-apa lah. Tapi kalau dia kepala mancis dia sudah jadi pingpong, dia sudah bola pingpong aman dia sudah. aman sikit, dia hujan pun tak takut sangat. Ini Pak Haryanto kan Mr. Mark baru ketemu. Ya, jadi Mr. Mark di sini dia bilang sebenarnya ada pupuk dari Malaysia, kebetulan masuk di sini agak sedikit susah. Kalau dia pakai itu memang buahnya bisa lebih banyak yang jadi. Apa nama? CPK. K ya? P boy. CPK. CBK. Dia air punya 1 tong 20 liter atau 25 liter. Dia semprot. 1 lipu air kita kasih 2 liter. Isi apa dalam? Kalsium boron. Oh, kalsium. Kalsium boron aja. CPK. Jadi kalau sebenarnya kalau itu kalsium itu yang tidak ada itu kan kita bisa pakai kalsium boron yang dari sini ya. Ya, tapi dia ini company dia buatnya dia sudah buat dia test
banyak sesuai. Kita satu kampung pun semua orang pakai itu. Semua kecil buat durian CBK ya. Semua orang pakai. Makan di Penang atau di Rauk? Rauk. Oh, mau di Rauk, tempat jambu sangking berarti ya? Iya. Semua orang pakai itu. Nanti saya tanya Li Waimun. Li Waimun punya Cece kan buka toko itu. Nanti saya tanya Apa dia. di Cimki? Li Waimun lebih dekat kota, Li Cimki agak jauh dikit. Saya kenal ini semua. Itu Pahang satu kampung punya orang. Li Kimchi? Kenal? Li Waimun. Oh, Li Waimun kenal. Li Kimchi tidak? Ini temannya Li Kimchi. Tadi baru telepon. Murid. Tadi baru telepon. Li Kimchi. Itu Li Waimun itu semua kampung punya orang, semua orang ya. Tahu semua satu kampung. Tapi mak ya kalau di Malaysia di tempat mak itu belum pakai pupuk kandang ya, pupuk kambing ya. Pupuk kambing tidak mau. Sekarang paling populer Malaysia pupuk organik pakai itu Black Sodier. Apa dari mana Black itu? Sodier. Black Soya. Dari mana? Itu Dari yang soya. Bukan yang Soya. Magot. lalat. Lalat sama cacing. Ya. Cacing. Oh, ini kan cacing dari kompos. Pakai sana. Ini pakai Oh, Malaysia pakai ini juga. pakai. Paling top dua itu sekarang. Lalat sama cacing. Lalat itu dia lalat besar biar dia makan juga lagi dia. Terus apa? Digiling itu? Enggak, dia punya kotoran aja. Oh, kotoran dari situ. Dari lalat itu. Dia lagi ini campur Tapi mana sama bisa tanah. banyak? Solier. BSF. Bisa banyak. Dia campur, dia bukan semua. Dia macam cacing ini bukan semua cacingnya. Dia sudah ada tapi dia angkat ni campur sama itu lain-lain. Itu panggil pupuk cacing. Jadi kalau ini pupuk cacing di Malaysia mahal ya? Mahal. 1 tan 1.000 lebih 1.500 Malaysia lagi. Lebih 5.000 kilo. Ya, sekitar 5.000 uang sini ya, kilo ya. Mahal, sana mahal. Tapi kenapa nggak mau pakai pupuk kambing, pupuk sapi, pupuk ayam? Itu binatang punya nanti banyak nanti dia fermentasi lagi atau dia tak ada lebih apa, dia tak ada kering sangat nanti dia ada bakteria nanti itu pokok banyak itu kita cakap itu dia kepala hitam, sakit kepala hitam. Apa itu? Itu durian yang paling takut punya. Nanti satu kali balik ya susah. Pitotora. Pitoktora, kanker batang. Pitoktora. Kepala hitam apa tuh maksudnya? Kepala hitam macam mana cakap? Itu di apa patogen? Akar pun ada tepi sini pun boleh. Oh, pitotora ya. Itu pun ada satu pokok tapi kita sudah kasih. Dulu ini pakai kambing banyak. Di sini pakai kambing. Dia bukan sekarang pakai. Nanti 2-3 bulan balik. Mungkin dia 1 tahun atau 2 tahun dia balik. Dia itu bakteria dekat sana. Jadi menurut Mr. Mark, pupuk dari kohe, kambing, ayam, sapi itu kalau nggak matang nanti dia punya pengaruhnya atau rusaknya tanaman itu dalam waktu yang lama ya, 1 tahun ya, bukan langsung ada pasang langsung efek rusaknya ya. Itu yang dinamain Cryptophthora ya. Jadi di Malaysia semua nggak pakai semua ya. Ada juga yang pakai. Kurang. Kita pakai sebab sana ayam banyak. Tapi mau betul dia sudah fermented punya kering punya, betul kering punya. Dia sudah ada proses. Itu okey. Kalau dia tak cukup kering dia pasar ke apa ke dia taruh dia nanti kuman banyak. Jadi sebenarnya untuk bahan organik kalau di fermentasi sempurna masih memungkinkan. Kalau kita tanya Pak Mul. Jadi di Malaysia sendiri Pak Mul, mereka nggak pakai ini menurut si Mak. Ya Mak. Jadi dia takut namanya Cryptophthora. Dia bilang kepala hitam itu namanya Cryptophthora. Dan efeknya nanti itu kira-kira nanti 3 bulan sampai 1 tahun kalau baru muncul. Ya. Mungkin yang dia maksud ini Cryptophthora palmifera kali. Kalau yang ada air di tengah. Mungkin yang kalau yang di akar bisa apa? Pitum cucurbitaceae. Pitium vexan ya. Ya, vexan. Ya ujungnya nanti numbuh. Tapi jadi itu di sana tidak ada pabrik yang olah supaya bagus itu bahan organik dari ayam, kambing, sapi, nggak ada ya perusahaan yang bisa bikin bagus. Sekarang dia banyak orang company ada buat itu Bikin begitu. sisa-sisa itu soy. Oh dari
Dari apa? Soyabin, Kedelai soyabin, ya. itu. Sama dari sawit. Pabrik kecap kita. Hah? Pabrik kecap. Pabrik kecap itu kebetulan di sana ada garam. Ada Garam. Kalau udah bisa, Pak Mul udah kasih tahu saya itu pabrik kecap ABC, terus bilang ada garam, waduh. Kita tengok itu. Nah, ini kita lihat di sana ya. Kita lihat ini teman-teman ini Pak Rudi ini, teman golok. Pak Rudi ini punya kebun banyak di Jambi ini. Gimana Pak Rudi lagi kunjungan ke tempat Pak Afandi ini mau rencana bangun kebun lebih banyak lagi, kan sekarang udah ada nih. Hah? Gimana Pak Rudi? Hah? Jadi malu ah. Ayo apa lah. Belajar Belajar, Pak. ya. Belajar. Pak Tony ada cerita dia punya kebun alpukat kemarin. Lalu singgung-singgung ada kebun duren. Waduh, kita Jadi juga lagi tertarik yang nanam mana nih? Duren atau alpukat? Dua-duanya. Kebetulan kita lagi nanam duren juga. Tanam duren? Di mana? di Jambi sama Oh di Cumasi di Bangka memang habitatnya di sana ya. Di Jambi. Dan di sana lagi ada satu yang namanya Super Tembaga, bagus itu. Ini ya 600 pohon. 16 pohon ya. Bisa perkenalan sama Pak Mul ini. Pak Mul kadang-kadang ke sana. Udahlah ini udah gak salah ketemu orang yang tepat ini. Pak Mul pas ini satu hari. Di mana Pak Mul? Di Dekat sana. Belitung ada, di Bangka ada. Nah sekalian itu. Jadi kalau di Jambi itu dia punya gunung yang mineralnya sama dengan di Belitung. Oh jadi di Jambi sama Belitung itu tanam Cumasi sama Super Tembaga Mas? Cocok ya? Pas ketemu orang yang tepat. Betul. Saya sudah dapat nomornya, Pak. Sudah dapat. Sudah dapat. Jadi rekomendasi kalau itu. Iya. Nanti saya hubungin Pak. Begini Pak, tanam duren Pak, Ya. seperti yang Mak bilang tadi, kan ada pupuk kandang dan lain-lain. Kita tuh takutnya namanya kita udah investasi, atau di dalam ini kalau kita bilang kanopi ya, di dalam ini kita nggak tahu ada isi apa. Nah itu yang kita paling takut, itu ada namanya patogen. Dari pupuk-pupuk kandang, pupuk-pupuk organik itu mengandung beberapa ratus, 300 berapa Pak? 400 400-an itu patogennya ada berapa Pak? 60-an ya? lebih. 60-an. 70-an. Nah, 70-an. Nah, jadi itu kalau dia udah ada dalam tanah, itu nanti itu bukan saat itu, nanti bisa sampai 1 tahun, 2 tahun seperti Mak bilang. Jadi itu produktivitasnya walaupun dia sampai buah, produktivitasnya pasti berkurang. Nah, maka itu dari awal Pak mesti tepat cara tanamnya. Seperti kalau duren ini sensitif ya, kita mesti bikin busut. Karena akarnya nggak tahan dia. Ya, Pak Mul coba bisa jelasin ya. Jadi kontroversi. Kalau fermentasinya manual, dibalik manual, itu kan SDM-nya Pak. Bisa jadi ada bos ngaduknya benar. Nah, ada bos yang di pojok-pojok nggak aduk, nggak kecampur. Jadi bukannya buruk pupuk kandang itu, tetapi metode pembuatannya. Yang boleh itu adalah solid state sama aeroponik. Aero, jadi fermentasinya dibantu blower. 2 jam sekali dihidupkan 5 menit. Atau tadi yang solid state yang diputar. Ya. Nah, Temon apa ya? tujuannya dia memasukkan kembali oksigen. Nah itu boleh dia bisa panas terus 70 derajat selama 2 minggu. Tapi Pak Mul, kalau di daerah Jambi dan sekitarnya kan banyak itu namanya dari sawit. Sawit ya. Dari sawit kita bisa sama, Bisa. bagus juga ya. Jadi Sawit apa? Unsur N atau P atau K yang tinggi? tetap ya K tinggi, tapi K-nya masih terikat. Dia slow release. Oh, seperti itu. Ya. P juga ada di sawit. Tapi yang penting di sawit itu dia itu punya lignin. Nah dengan iklim panas di Jambi, ketika musim panas, lignin yang disebar di pohon itu bisa menyerap panas matahari Pak. Oh, jadi biotik bisa ya? Bukan, lebih maksudnya ke arah lignin sana. Mulsa gitu, jadi mulsa. Jadi mulsa. Dia melindungi inframerah. Kalau 32 kan setelah pohon. Ya. Tapi kalau dikasih tadi sawit, lignin dari sawit atau tebu ya, dari Malaysia, dia bisa bedanya 7 derajat. Kalau di luar 32, di dalam 25. Jadi di Malaysia banyak pakai namanya blotong. Ada giling itu yang tebu taruh tebu, di sini. Pak. Blotong Oh gitu. tebu. Ampas kulit batangnya tebu Batang itu. tebu kan digiling ada itu. Jadi kalau sawit ini hancuran batang sawit atau batang. bekas sisa produksi buah solid. Tandan kosong. Oh tandan kosong. Tandan kosong. Sama dia punya kulit-kulit juga bisa kan? Iya.
Bukan hasil sisa press dari sawit itu yang solid itu? Bukan. Oh Tapi gitu. tandan kosong. Oh tandannya. Ya, itu ada metode Pak, ada teknologinya. Tandan kosongnya kita taruh di bawah. Jadi saya ulang dulu ya. Kalau kita pakai tandan kosong, mikrobanya itu harus memasukkan Aspergillus terreus. Jadi lignin ini 30% dirubah menjadi asam itaconik. Nah, asam itaconik ini yang bisa menjaga kestabilan pupuk mikro, Pak. Dia tidak akan terikat oleh fosfat, kalium, kalsium. Jadi bukan hanya caranya tadi solid state atau pakai blower. Bakterinya mau M4, M12, yang penting ditambahkan bukan Aspergillus terreus. Apa itu Pak Mul? Aspergillus terreus itu merubah lignin ini menjadi itaconik. Itaconik ini komponen untuk pupuk-pupuk slow release yang mahal, Pak. Osmokot yang liris 4 bulan, 1 tahun. Dia selalu menyertakan itaconik itu. Cuman mereka bukan dari sawit, mereka dari pabrik kertas. Ya. Pak Rudi udah tanam udah 600, udah berapa tahun umurnya? Ini tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Tahun ketiga udah mulai bunga dong? Belum. Udah ada yang bunga sedikit-sedikit kan? Iya. Tanam dari pohon dari berapa meter? Atau kecil atau besar? 1,50 meter. Bawa dari sini, dari Jakarta bawa ke sana. Sebenarnya tanam dari sini aja sama. Cuma beda cuma 1 tahun. Lebih kuat. Beda kesabaran. Jadi memang benar. Benar Pak Rud. Saya dulu kalau bisa waktu tanam awal kalau bisa dongkelannya 4 meter. Ini Avandi juga sama, lebih gila lagi. 5 meter ada meter. 3 meter. 3 meter ada meter. Jadi sebenarnya tanam itu 1 meter oke lah. Sebenarnya 60 oke lah. Ya. Sebenarnya di Jambi itu potensi bagus ya tanah ya. Pak Mul sana dia punya kandungan mineral alam gimana di Jambi dan Jambi sekitarnya? itu buku 30 itu ada granit. Granitnya tipe S. Yaitu mengandung alkali, logam alkali. Oh, alkali ya. Linaka RBCS. Best gurihnya durian Thailand, gurihnya durian Malaysia dari logam golongan 1 ini. Nah di kita adanya di Sumatera sama sebagian Kalimantan. Jambi ada? Jambi ada, persis di bawahnya. Makanya nanam bawar asal aja bagus di bawah Jambi. MDPL berapa tempatnya? 50-75. 50-75. Coba bawa perhatiin di Jambi. Dukunya aja rasanya beda. Lebih enak ya, lebih enak. Duku apa namanya? Duku kumpeh. Kumpeh. Enak. Ya, manis, ada pahitnya, wangi. Ada wanginya. Ada wanginya. Tempat lain nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah itu Sungai Batanghari, Pak. Batanghari itu dapat sungai dari Bukit 30 dan dari Sumatera Barat. Double. Gitu. Jadi mineral apa? Nggak ada yang seenak duku kumpeh. Tapi di Jambi itu masih banyak itu loh, banyak hama kayak babi hutan apa segala masih banyak kan? Sudah nggak ada, Pak. Saya dulu main golf sama Wagub sana. Loh, ada babi. Iya. Kemarin berapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ada flu babi. Babi hutannya habis. Habis semua. Oh. Tapi cepat lagi tuh. Saya Lebih cepat. di sana tuh senang apa? Makan apa? Tahu nggak? Tahun 2 kali. Beton. Paling enak apa sana tuh? Kalau kita bilang di sini kan belut atau muah. Di sana namanya bulus. Bulus ya? Bulus atau apa ya? Sana orang pamali nggak mau makan. Jadi banyak itu. Bulus itu penyu, kura-kura, labi-labi. Labi-labi ya, nggak lunak. Ada yang nggak boleh ambil kan atau apa? Orang diambil. Gitu. Buang ke itu ke laut ya, panjang umur punya. Iya. Sama itu ada belut yang panjang itu. Muah, kalau kita bilang itu muah apa itu? Apa namanya tuh? Di mata air. Belut kepala besar itu apa itu? Jadi dia pakai tombak. Saya pergi sama orang Korea, dia punya tambang di sana. Dia begitu beberapa ekor terus direbus, ambil airnya masukin jerigen bawa ke Jakarta. Airnya? Ya airnya Kolagennya gede belutnya hampir begini loh, 1 meter lebih loh. Mulutnya nggak dimakan? Dia makan juga, tapi dia kan mau bawa pulang bawa ke sini. Jadi dia masak selama-lamanya ambil seharinya. Muah itu bukan yang diekspor ke Jepang yang unagi itu, Pak? Itu ya itu. Tapi itu yang onagi jangan itu apa? Belut ya? Belut. Bukan muah. Muah, Oh, itu itu muah. bukan belut. Oh muah, berarti masih kecil-kecil loh dari ini ya? Dia ada Oh kupingnya gede. iya. Itu. Ya kayak model begitu. Saya waktu itu teman saya itu di tambangnya,
dia ada kali, saya bilang kok bisa banyak ya, besar-besar, gak ada yang ambil. Di sini mereka itu Kita ajak pemali. Parodi mancing lah di sana. Nah, senang mancing boleh, bawa pancing yang paling top. Tapi ingat mesti kasih kawat. Ya, ada Kalau enggak Fasen. putus. Fasen sudah siap. 6 kilo, 7 kilo. Tariknya itu. Kemarin yang mancing ikan itu 40 kilo. Apa ikan? Apa itu kemarin ya ikan? Yang ikan Yang saya kirim foto. oh, ikan marlin. Marlin. Oh, di laut itu, laut. 40 kilo. Tapi gini sebenarnya, Pak Barut ya, kalau di Jambi kan sekarang kan banyak orang tanam sawit. Nah, sekarang ini permintaan durian ini terutama ke China kan luar biasa. Betul. Nah, makanya saya kadang-kadang pikir, saya bilang, boy kita coba bikin YouTube, kita ngomong aja, ya kita kasih niat halal. Kalau bisa memang banyak sekarang pengusaha mulai terjun juga di durian, karena ke depan ini durian ini permintaan cukup bagus ya, dan bisa keserap juga masyarakat juga sekitarnya bisa niru kalau berhasil. Jadi semua Membantu bisa tanam, ekonomi ya. masyarakat sekitar Ya, ya. makanya saya selalu ngomong sama Pak Mul ini sebenarnya udah banyak benar ya, bantu juga belajar. Nah, saya waktu lihat pertama saya tanam kebun juga gagal itu karena nggak ngerti. Pertama kita dulu beli tanam ini belakangan kenal Pak Mul. Semuanya coba dulu ya Pak ya. Coba dulu. Makanya kalau di tempat kita di Serpong itu lihat ada yang subur apa kita coba itu, dari situ coba baru diterapin di kebun. Nah, kalau Pak Rudi nanti di Jambi berhasil kan banyak yang orang-orang sekitar situ bisa ini. Betul. Makanya awal mulai saya kenal Pak Mul, kita mulai kenal busur mengenai nutrisi, mengenai stresnya tanaman. Waktu musim panas itu selain air dibawakan kanopinya juga mesti dingin. Ya masih dingin. Acara dinginnya itu ada beberapa treatment yang Pak Mul bilang tadi kan. Iya. Mungkin nanti bisa kolaborasi sama Pak Mul, supaya bisa bantu di Jambi ya. Di Bangka udah paling banyak ya. Bangka banyak kan yang tanam ya. Iya, Bangka banyak Pak. Banyak, ya? Kalau keliling-keliling kemarin Bangka mah banyak sekali yang nanam. Durian. Tapi banyak yang nggak berhasil Bangka. Iya itu. Itu banyak yang nggak berhasil. Iya itu jadi sistemnya. Orangnya nggak ngerti Pak. Asal tanam Saya khawatir itu mereka pakai pupuk-pupuk organik. Iya, Tapi itu kalau kita lihat di YouTube di mana pakai pupuk organik, oh subur. Nanti tahu 2-3 tahun urus. Nah, tahu udah nggak ada hasil gitu. Ada teman kita ya tanam alpukat bagus awalnya. Ketemu lagi apa? Mati dia bilang hampir 50%. Ya itu yang dibilang dari Cryptophthora. Karena pupuk ini memang hati-hati sekali kalau pupuk kandang itu, kalau bisa taruh di atas ya. Jangan ditanam di dalam. Iya. Jadi dibikin. Iya, kemarin saya ngobrol ya sama satu petani pepaya di daerah Bogor dan sekitarnya. Dulu itu penghasil pepaya nomor banyak katanya. Oke. Tahu sekarang ini udah pandemi ya kalau itu endemi ya. Jadi ditanam banyak penyakit, virus. Itu banyaknya lumayan berhasil kirim ke Jakarta. Apa Belitung, pepaya. Iya. Kuat Pak. Iya, banyak kirim ke Jakarta. Jadi Bogor itu ada masalahnya gini. Karena komunitas pepayanya kumpul semua. Ada yang pepayanya kena pucuknya putih-putih, disemprot. Tapi ada sebelah juga yang udah capek, nggak mau semprot. Sebelah lagi semprot. Kalau satu aja yang nggak semprot, nyebar lagi. Jadi tidak selesai. Jadi harusnya semua uniform semua semprot. Harus Jadi mati semua. terorganisir. Ya, serentak. Kalau tidak terorganisir, hasilnya tidak efektif. Karena terlalu rapat. Pupuk itu ya. Ini apa? Putih ya. Rantai hamanya Nggak putus Pak. Ya. Tapi kalau hama atas kita bisa cegah dengan Sama kita sampai kita rawat kita. Selesai. Dianya enggak, besok kemana? Balik lagi. Di tanahnya udah mengandung habis. Nggak seragam nggak kalau bisa. kita bilang Cryptophthora atau mungkin ada patogen tertentu yang kalau ditanam dia ada lagi gitu. Bukan dari kalau insek bumi kan disemprot mati semua kan. Jadi dia mau tanam lagi nggak bisa. Jadi tanam tahu mati gitu, layu. Bukan layu fusarium bukan ya? Saya kurang paham kalau pepaya ya. Butuh putih itu membuat mati ya. Di pucuk yang mau tumbuh tunas baru itu, daun baru itu cover semua. Butuh putih ya. Ya. Jadi udah nggak bisa lagi. Ya, stop di situ. Jadi sekarang dia kumpul pepaya datangnya dari mana-mana. Kumpul. Ya, jadinya Dari mereka Lampung, juga dari udah mana? Iya. geser, nggak di Bogor lagi. Ya.
Ya, ada juga kan kayak orang lihat ada satu tempat, satu daerah tertentu, luas tertentu, misalnya satu kelon, tak tahu nggak berhasil gitu Pak Mul ya, nggak berhasil gitu ya, itu dari penyakit itu, betul, ya penyakitnya. Jadi memang harus coba ya, tanamlah kalau di Jambi tanam, Jakarta juga cari dong tanam. Nggak sanggup Pak, investasi tanahnya tuh mahal Di Jakarta ya. Jawa, Kalau Jambi Jawa ya. Jambi masih murah ya. Masih murah. Tapi di daerah-daerah tertentu juga agak jauh juga mungkin masih bisa masuk kali. Masih bisa masuk kali. Bisa. Memang kalau bisa memang di Jambi. Daerah lah Pak. Kita harus lingkungan itu untuk mineral alamnya kadang-kadang penting sekali. Sebenarnya satu lagi yang kenapa kita pilih lebih jauh, karena musimnya nggak ketemu. Ya, perbedaan musim, ada pergeseran musim. Jadi kalau misalnya konsentrasi tanamnya udah terlalu banyak di Jawa, kita coba cari daerah yang agak berbeda, di mana pada saat Jawa musim mereka nggak musim. Oh, itu di hukum pasar permintaan. Nanti produksinya banyak sama nggak banyak. Iya, jadi supply-nya itu lebih panjang. Jadi teratur ya. Jadi ini ya continue ya. Betul. Continue, ya. Jadi bukan cuman bilang gimana, tapi masalah musim juga ngaruh. Jadi nggak semuanya pada saat yang bersamaan keluar semua udah tuh stop semuanya. Tapi Jambi buahnya lebih duluan atau lebih lambat ya? Kata apa ya? Kayaknya Jambi sama Belitung hampir sama. Hampir sama. Betul. Lebih duluan ya? Hampir sama. Apa sama kita sih? Sekarang mungkin lagi begini-begini sekarang. Lebih kering sedikit di sana. Di Tapi sini- di tempatnya di Pati udah panen loh, daerah-daerah Jawa Tengah. Lebih duluan. apa ya? itu Pak? Duren. Oh, durian ya. Hah? Nah, ada Udah, beberapa. Jawa udah panen. Udah Jawa panen ya? Sekarang aku sering dapat dari Jawa. Oh, Cumasi. Cumasi. Buat cumasi apa? Duri hitam duri hitam sama apa? sama bawor. Bawor. Ya. Tiap hari ya. Lumayan enak, bagus. Itu cumasinya oke. Cumasi. Ya. Cumasi atau apa? Ini Oci. hitam. Ocinya Oci, duri hitam ya, oke. duri hitam. Kalau bawor? Bawor masih kurang, paling enak bawor kita. Musangking gimana? Mugaki nggak oke deh. Hah, bagus. Oke. Oh gitu. Baurnya nggak oke. Ya baur yang kita makan paling enak tuh yang di sana. Oh. Yang di alam sutra. Nah, itu nomor 1 itu. Ya mudah-mudahan nanti kita terus ini semua ilmu ya kalau di kebun kita, kebun RB itu dari Pak Mul dan beberapa narasumber, ada juga ada Pak Catur. Kita juga ambil dari Pak Hengki, dari Pak Haryanto, dari Pak Edi Vigano, siapa lagi boy? Hampir semua yang Hampir semua. yang jago-jago kita datangin semua. Kita ngobrol, biasa, tukar luar pikiran, biasa. tukar pikiran. Ya betul tukar betul, pikiran. betul. Jadi dari tanam pertama sambil belajar itu. Luar biasa. Tanam juga langsung kita tanam hampir 2-3 ribu semua sama avukat ya. 8 bulan ketanam semua. Cepat buru-buru. Pakai alat berat, buru-buru. Baru belajar. Udah tanam baru belajar, tapi untung dulu sempat kita bikin busur karena lihat dari apa di Cimki sama dari Pamul ya, dari Pamul punya apa Facebook ya. Pamul ada Facebook gitu ya. Lihat. Oh, udah kita bikin pakai alat berat langsung bikin busur tinggi 1,5 meter. Wah, luar biasa. 120 gitu. Cuma kan waktu masih gembur nanti dia turun. 1,5 meter dia turun jadi betul, 1 meter, 20 jadi 80 gitu. Betul. Ya, mudah-mudahan durian kita di Indonesia ini durian premium ya. Kalau durian kampung kan udah banyak ya. Cuma hasilnya apa? Nilai ekonomisnya kecil ya. Betul. Ya. Betul. Mudah-mudahan durian premium bisa berhasil. Nah, sekarang ini 5 tahun belakangan ini Pak Mul ya, banyak yang udah mulai buka kebun ya, coba-coba ya. Ya. Sudah sebagian Ya. yang mulai belajar panen. Nah, belajar panen. Belajar panen, sudah ngelihat hasilnya Pak. Ada yang nama Pak Rudi namanya durian yang nama bisa menghasilkan black gold. Black gold. Nah, black gold itu Pak Mul bisa jelasin Pak Mul. Jadi black gold itu reaksi Maillard di dalam daging durian Pak. Ya. Karena ketersediaan asam amino tirosin ketemu dengan tembaga. Nah, ketika dia ketemu, dia baru isinya black melanin. Nah, kalau dia ada Mg, kemudian ada ZN, didukung sama yang lainnya. Nah, dia itu sebetulnya mengaktifkan zat-zat polifenol. Nah, kebetulan polifenol itu membawa warna. Jahit-jahin, membawa pahit, dan warna hitam. Nah, jadi kumpulan dari polifenol itu menyebabkan yang tadinya black melanin, homogen, sekarang blacknya itu menjadi spot.
Jadi mustahil dia terjadi black gold. Seperti kita lah. Di kulit kita ini kan ada tirosin, ada juga tembaga. Yang mengaktifkan dia itu ultraviolet A dan B. Maka kita akan kulitnya menjadi hitam. Tapi bisa ditahan dengan glutathione ya. Glutathione perempuan itu cantikan. Glutathione itu megang tembaganya. Sehingga tirosin tidak punya layan untuk menghitamkan kulit gitu. Nah, glutathione itu mencegah terjadinya black gold, sama di buah juga. Jadi itu asam amino ya, tirosin namanya. Bukan asam amino tirosin ketemu dengan tembaga itu awal. Bukan asam amino valin bukan ya? Bukan. Kalau valin malah ke gugur, ke matang. Waktu mau matang ya, ada valin ya. Jadi, nah ini kita harus pilih-pilih. Yang menyebabkan hitamnya ini harus yang enak gitu Pak. Kemarin. Nah, jadi asam amino yang enak-enak. Jangan tanin. Kalau tanin pahit yang tidak terlupakan, itu pahit yang jelek Pak. Kasar pahitnya. Pahit benar ya. Kita dulu pernah makan boy. Pahit yang enak itu, pahit yang nagih. Habis makan udah pahit benar. Pahitnya itu asik gitu Pak. Kayak habis makan micin banyak Jadi itu bukan enak mulutnya ya. Pahit brotowali. Iya. Sekarang ini terjadi kesalahan. Orang menganggap pahit yang karena tembaga itu pahit yang enak. Itu pahit tingkat bawah. Pahit yang enak itu pahit yang nagih. Tanik asid, tanin, kumarin. Nah, ini adanya di Sumatera saja, Pak. Wah, di tempat itu. Wah, cocoknya di Jambi nih. Jambi nih. Sama Aceh sama Medan. Tapi bukan wilayah nanam durian. Adanya di puncak-puncak gunung. Kopi dong. Ya ambil aja lah. Kayak kopi juga dengan nutrisi, itu kopinya bisa begini, bisa mahal sekali. Mahal. Makanya sekarang kopi kan dari Brasil yang paling jago kan. Berarti itu volumenya, tapi kopinya tingkat dasar. Sekarang juara satu itu Bolivia. Oh Bolivia, Bolivia Pak Mul bilang. Yang kalau yang langganan karena alam, Kenya, Panama, sama Hawaii. Hawaii kan banyak gunung berapi. Kalau yang direkayasa itu Bolivia. Hasil dia nggak punya mineralnya tapi direkayasa. Oh yang profesor dari Jepang itu? Muridnya? Ya muridnya dia. Yang itu. Nah, jadi pahitnya pahit enak Pak. Nah kita ini sekarang belum pada tahu pahit enak. Sehingga ketika durian musangking ada pahitnya pasti enak. Bukan, banyak. Pahit itu ada 64. 64 senyawa pahit di dalam durian. Benar. Kita pilih 10 terbaiknya saja. Jangan asal pahit enak gitu boy. Kita berapa kali ya? Dari 60 ada 10 terbaik. Dari 10 mungkin ada 1-2 yang lebih baik lagi itu. Ya, nah itu. Jadi pahit ya. Itu dapat dari kupar atau apa Pak Mul? Bukan. Kalau pahit enak itu dari logam golongan 1, logam tanah jarang. Ada di Jambi. Asal tepat titiknya. Tanah jarang itu logam apa ya? Baru lagi. Skorsium, cerium, lantanum, monazit, batuan monazit. Selenium bukan? Cerium ya. Selenium. Skorsium, Florida ya. Enggak, Florida. Flor ya. Alkali. Alkali oh ya. Ya itu banyak di Penang, Pak. Makanya kenapa durian-durian bagus lahir di sana. Jadi bisa berubah durian tertentu yang rasanya manis tok dengan mengolah tanah menjadikan pahit. Iya. Iya. Bisa sekali. Nutrisinya. Pak Mul bisa sekali itu. Bisa sekali, Cuma jangankan itu, kopi bisa, anggur bisa. Anggur bisa mau jadi yang kualitasnya apa juga bisa. Itu memang semua memang namanya. Jadi unsur hara itu kan makanan. Rasa ya. Ya, unsur hara itu kan makanan ya tanaman. Kayak kita bikin pabrik, bahan bakunya apa gitu. Mau rasa begini. Luar biasa. Ya. Jadi pematangan buah itu Pak, ketika daun ini terkena cahaya UVA dan UVB, maka air yang ada di daun ini tersplitting menjadi O2 min. Nah itu radikal bebas. Radikal bebas ini yang bisa mengatasinya besi, airan EDTA. Nah kalau ada airan EDTA, maka dia mendapat pahit-pahit yang tadi, pahit-pahit koper, pahit lejein, tanin ya. Nah jadi setelah ketemu besi ini, radikal bebasnya berubah menjadi H2O2. Bukan H2O2 dari kimia, tapi di dalam daun. Nah H2O2 ini yang mengatasinya lain lagi. Tadi mineral. Yang terakhir
CuZN ya, mikro berarti. Ya. Kalau masih ada lanjutannya, dia menjadi hidroksiradikal. Nah, hidroksiradikal ini wilayahnya wilayah logam tanah jarang, trace elemen. Nah, dia akan dijadikan warna pahit yang enak banget. Jadi trace elemen maksudnya ada pupuk mikro. Mikro, Kayak kita tapi makan kebutuhannya sangat sedikit. Suplemen gitu. Suplemen. Nah, kayak makan Yang tadi suplemen. saya mau udah lihat, Bapak belum lihat nah. Iya. Udah lihat ya? Udah. Tadi Saya apa, Bang? lihat. Bawa. Bacanya Tadi susah yang, banget. yang kemarin 64 itu. Ya bawa contoh aja. Contoh ya. Nah, itu Pas jadi- lah Pak Rudi, bikin kualitas dah. Jangan cuma itu, kuantitas. Kualitas dulu. Kita usahakan. Hah? Kita Itu, usahakan. jadi dari Jambi bisa menghasilkan Betul. durian yang top. Ya. Pembelinya pasti ada nanti. Pak. Pembelinya pasti ada. Barangnya adain dulu kualitasnya. Ya pas Tapi kualitas pasti kalau beda. ada kualitas pembeli itu Pembeli ada datang. datang sendiri. Dia kalau kebun, kalau durian ini, Enak. Paton ini kan jago makan durian. Oh, dari kebun sana enak, semua cari. Semua langsung udah nama semua. Berapapun habis. Ya kan? Kalau saya makan buahnya, ambil tanahnya. Pak Mulut kalau kemana-mana, bukan apa-apa. Dia yang dia lihat sana, ada Tanahnya batu apa? mana? Enggak, ada batu apa? Oh, gitu. Diumpetin, masukin. Sampai di sini digiling, dilihat kandungannya apa gitu. Luar biasa. Iya. Kita bawa durian, dia bawa batu. Hanya durian yang istimewa saja. Iya. Tapi memang ke depan Pak Rudi harusnya kita bikin contoh supaya nanti bisa kayak ikut ya, masyarakat sekitarnya bisa ikut. Kalau bisa di seluruh Indonesia ini bisa mengikuti bagaimana bisa menciptakan durian-durian premium yang berkualitas. Kalau bisa sama dengan Malaysia, nggak kalah lah gitu ya, perlahan-lahan. Caranya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Potensi alam yang ada kita sini pupuk makro, pupuk mikro, pupuk organik, anorganik juga banyak. Sebenarnya pupuk anorganik kita di sini masih import banyak ya. Seperti pupuk NPK dan lainnya kan masih kita kebanyakan import itu kan, bukan buatan dari lokal ya. Pak Muli sudah berusaha coba-coba giling. Batu ini giling, cuma belum ada orang yang tertarik sekali itu bikin dalam skala pabrik itu. Tapi investasinya luar biasa, mesinnya mahal ya. Om Tony itu mau tuh. Fandi. Nah, Fandi udah mulai ngomong-ngomong itu. Hah? Orang gila satu lagi. Orang gila itu. Pak Rudi mau gabung sama Fandi aja bikin pabrik pupuk lah. Tapi skala kecil-kecil dulu untuk kebon Boleh bisa. arah situ boleh. Ya, bukan sampai untuk skala nasional, skala kebon lah dulu. Paling tidak untuk pakai Ya. sendiri dulu lah. Iya. Kan yang kemarin alatnya dari Avandi udah dapat tuh yang buat tes itu. Belum. Belum. Tapi ya kata beliau ada. Ada ya. Ya Pak Mulu senangnya apa kemana-mana mau lihat batu mau dites. Jadi- Contohnya apa? jadi gini, apa? Pak. Ya. Cara kami orang fitologis bekerja itu, pertama di mana ada perlombaan wine seluruh dunia. Jadi meskipun harga wine juaranya itu mahal, kita patungan beli gitu kan, cicip sedikit saja. Oh ya ini bagus kan. Lalu dimasukin ke alat ICP PEMA MCMS. Jadi dari anggur juara dunia ini yang harganya 300 juta ke atas itu, ketemu flavor apa aja yang keluar. Ratusan, dia sampai 600. Nah setelah memenuhi syarat-syarat itu, kita berburu tanah tempat anggur itu tumbuh. Nah ini alatnya beda lagi, tapi masih ICP spektro, namanya ICP MS. Nah di ICP MS ini dicocokin dengan yang ada di anggur. Oh ternyata betul, di anggur ada ini, di tanahnya juga ada gitu. Jadi selalu ada kesesuaian. Nah terus dibandingin, dibuat integral. Jadi ketahuan lah bahwa logam barit menimbulkan kurkumin warna kuning, logam krom menimbulkan cyanidin warna merah gitu ya. Jadi selalu ketika anggur putih dia kromnya sedikit. Jadi genetik dari anggur sendiri bisa menseleksi tanah yang ada di bawahnya, Pak. Artinya mustahil ada selenium di dalam anggur kalau tanahnya nggak ada. Dari mana dapatnya? Termasuk lili mango. Lili mango itu ada selenium, ada germanium. Nah, selenium germanium ini memicu apa? Memicu adanya mangiferin. Nah, tempat lain nggak ada, Pak. Makanya ketika tempat lain dikasih selenium dan germanium, dia akan mengeluarkan mangiferin juga gitu. Spesifik aroma yang ada di di anggur ya. Nah, jadi istilahnya
ilmuwan itu ukurannya pasti, integralnya juga pasti gitu. Ada ini dia naik, ada ini dia naik, dan ada keseragaman. Tembakau juara dunia, wine juara dunia, kopi juara dunia, durian juara dunia, ada keseragaman mineralnya. Itu traceability, bisa di tracing sama kita. Nah, itu pegang kuncinya. Karena kita berpikir bagaimana menyediakan ini untuk petani-petani di Indonesia. Untuk jualannya kan yang berkualitas sudah ada. Ya kan? Mulailah dari Pak Rudi. Mahal lah, Pak. Mahal itu. Ya. Mengolah tanah seperti itu kan mahal sekali, Pak. Mahal itu karena kita beli yang sudah jadi, Pak. Mungkin yang perlu dipetakan itu karena luas Indonesia itu begitu besar. Mungkin perlu dipetakan, oh area ini cocok buat apa. Lalu penduduk yang ada di sekitarnya dilakukan pelatihan untuk hal tersebut, untuk produk tersebut. Fokusnya ya. Iya, daripada merubah daerah yang unsur tanahnya berbeda dijadikan untuk yang seperti itu. Nah, itu sumbernya jadi terbatas, Pak. Contoh ubi Cilembu. Ya. Tanahnya cuma 460 hektar. Kenapa dia menjadi manis? Karena ada bakteri glikolitik. Ada 6 bakteri glikolitik. Nah, kita Memang ubi Cilembu itu sangat unik ya. Iya. Diiris, Pak, ubi. Disebar di Cilembu yang baru panen, dikubur pakai tanah. Otomatis kan irisan tadi nempel, terinokulasi. Dipanen kembali, dibawa ke Lembang. Disebar di tanah 4 hektar. Nanam ubi. Cilembu jadinya. Jadi bukan tanahnya saja, tapi bakteri yang ada di tanah itu kita bawa, kita boyong. Jadi dia hidup ya, mikroorganisme hidup di situ ya. Dia kan media hidupnya adalah ubi. Dia itu mengimport pati menjadi gula. Masing-masing bakteri naikin 1,2 dengan 1,8 gulanya, Pak. Kali 6, tinggi juga kan? Nah gitu. Jadi apa ya? Saya cukup apa ya? Kenapa orang Lampung di pinggir jalan jualan ubi Cilembu, ngambilnya di Cilembu. Padahal dia bisa membudidayakannya di Lampung. Contoh lagi, ubi apa? Pisang kepok. Ya. Dari Kalimantan. Apa bisa daerah mana? Pontianak. Kenapa dia beda teksturnya dengan yang di Pulau Jawa? Oh, mungkin genetiknya beda. Dibawa bibit dari sana, Pak. Ditanam di Depok. Lebih besar sumbunya. Tapi tetap aja asam. Teksturnya nggak kayak karet gitu. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Nah, jadi pas ada pengusaha wanita dari Pontianak ekspor ke Singapura sama Malaysia, ada ahli pertanian dari China. Ini istimewa tanah di sini. Dia ketemu tanahnya di bawah ada molibdat. Ada gunung molibdat di daerah gunung, Pak, molibdat 20 juta ton. Tetapi yang mempatenkan pupuk pisang supaya pisang kepok memiliki tekstur yang kenyal tadi orang Cina. Padahal kita yang punya batunya kita. Lokasinya dia ada di Indonesia padahal. Kalimantan, Mempawah. Nah, jadi apa ya? Kita kalau mau menanam pisang kepok Pontianak, jangan hanya bawa bibitnya, batunya juga dibawa. Satu pohon, satu rumpun itu kasih 100 gram cukup. Nah, ini Itu bentuknya semua mikro ya, Om ya? Stres elemen ya. kalau mikro itu kan makro-mikro untuk pertumbuhan. Dan Stres reaksi-reaksi elemen gitu. itu berarti ada berapa elemen? Semua? Tes elemen dengan mikro itu 60 lebih itu. semuanya ada 64. 64 Artinya tes elemen dong ada 40. Stres elemen ada 40. Ada 18 berpengaruh terhadap warna kuning. Ada 20 berpengaruh terhadap warna oranye. Tetapi ya gampang ya. Jadi mineral logam tanah, logam murni, mineral apa? Alkali ya. Alkali tanah, stres elemen sama di kanan. Nah, kalau yang di kanan itu model gallium, aluminium, dia tidak mempengaruhi rasa, Pak. Tapi dia pengaruh kuat terhadap warna. Kalau tadi pisang kepok Pontianak Ya. itu tanahnya mengandung apa? Molibdat. 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 Tapi kalau di pisang kepok sendiri kalau dicek molibdatnya memang ada. Ada. Berarti molibdat yang terbawa
melalui plum masuk ke buah, itu bereaksi dengan karbohidrat yang ada atau gula yang ada, menimbulkan rasa baru yang merupakan ciri khas dari pisang kepok. Saya lebih perjelas lagi. Kita bicara lebih spesifik Pak ya. Kita bicara polifenol. Polifenol itu kan ada rasa, ada warna. Yang warna itu cyanidin, beta-karotin. Jadi senyawa polifenol ini ada di dalam buah, harus ada radikal bebasnya dulu. Tadi kita sudah sepakat, radikal bebasnya adalah OH. Nah, jadi dia ketemu radikal bebas OH yang sudah disaring oleh airan tadi, dia tetap lolos. Kalau tidak ada yang mengatasi dia, maka pohon dia sakit, Pak. Maka kalau polifenol ini, antosianin diproduksi sama pohon. Tanik asid diproduksi untuk menetralkan OH ini. Cuman istilahnya radikal bebas ini masih liar, Pak. Dia itu harus ada jangkarnya. Nah, kalau ada trace elemen jadi jangkar di situ, berhenti di situ, tidak membuat kerusakan lanjut. Nah, dia sebagai kemudian ditabung di vakuola buah. Nah, tapi molibdennya sendiri nggak ikutan. Yang ditabung adalah polifenol radikal bebas yang sudah diatasi, disimpan di buah. Tuh disimpan ditabung. Per detik gitu. Per detik 62 unsur dibuat, yang mana ada jangkarnya dia disimpan sebagai perbendaharaan. Gitu, Pak. Mungkin agak harus dibantu alat tulis. Vakuole itu kantong semar. Kantong semar ya. Jadi semua nutrisi diserap oleh pohon. Kalau dia nutrisi itu belum dipakai ataupun tidak dipakai, dia simpan di vakuole. Tapi vakuole juga ada limitednya. Bukan kapasitas tukar kation itu bukan? Bukan, beda lagi. Itu di bawah. Nah, dia udah Ini di atas. Ini di atas. Vakuole itu di mana-mana ada vakuole. Di apa unsur-unsur tanaman ini semua? Di daun ada, di pohon ada, di mana di batang ada vakuole. Kalau KTK kan di tanah ya? Iya. Tanah ya. Seperti alkali, Pak. Kita petani seluruh Indonesia mengandalkan logam alkali untuk pertanian itu hanya menggunakan kalium. Ya. Nah, ketika kalium ada batas maksimum tidak bisa di ini lagi, ada logam di bawahnya, litium. Jadi litium itu ketika ada di tanah, dia bisa melanjutkan pekerjaan dari kalium. Dia punya vakuole sendiri, punya gudang sendiri. Nah, di situ kan ada litium, Na2O, kalium, RbCS. Nah, jadi pasti kalau dia hanya kalium, tingkat manisnya sekian, tingkat gurihnya sekian. Nah, kalau ada cadangan alkali tanah yang lain, makanya kenapa ada brick 50, 49, 47. Kok di kita di Pulau Jawa susah banget? 42 mentok. Coba tambahin litium. 45 dapat, Pak. Oh, litium langsung naik ya? Langsung naik. Ada apa? Tambah yang lain lagi, naik lagi. Jadi kita ini mentok 42 terus. Durian di Jawa ya? Iya. Nah, ketika main-main dengan logam alkali, kita akan menembus batas itu gitu ya. Jadi saya ngomong sama Pak Har, sebenarnya itu pupuk mikro pertama di mana kemarin? Di Florida ya. Tahun pertama ditemuin ya, tahun 1920-an gitu. Nah, di sana tuh setelah mereka menemukan pupuk mikro, hasil panennya naik gitu. Hasil panennya. Jadi yang Pak Mul bilang itu trace elemen salah satu kumpulan dari pupuk mikro ini ya. Yang jumlahnya 64 gitu Pak Mul. 64 ya. Jadi kalau kerja pupuk makro dan mikro ini, kita sebutnya primari metabolit. Gula, serat. Kenapa durian lembut? Kenapa berserat? Nah, kalau magnesium meningkatkan kadar lemak, potensi dia lebih lembut. Panas UVB menimbulkan lignin, potensi alpukat berserat. Nah, jadi kalau tidak mau berserat, hindari UVA dan banyakin magnesium gitu, Pak. Nah, jadi dia kayak di sawit, Pak. Kalau kita mikirin yield, NPK
tapi mikirin rendemen, kadar minyaknya tinggi, kisrit dengan mangan. Karena harganya sama, petani ada yang memakai. Tapi kalau faktor harga dari sawit ini ada rendemen, pasti petani pada pakai kisrit gitu. Sama kita juga, kita lebih milih dolomit. Kalau fase pertumbuhan, Pak. Kalau fase generatif kita pakai kisrit supaya daging duriannya lebih lembut. Kalau pakai yang itu yang kita beli deh boy, apa CO3? Oh, itu Yang mesnya 2.000 4.000. ya itu kalau di generatif nebelin kulit. Oh, nemalin kulit tuh. Iya, jelek lah kalau tebal kulit. Oh. Jadi sulit tak. Kalau sudah generasi itu, nomor 2-nya adalah MG. Nomor 1-nya K, nomor 2-nya MG. Kalau kita pakai nomor 2-nya adalah CA, tebal kulitnya. Tebal. Ada unsur kalau faktor pematangan buah tuh ada P-nya tuh harus dinaikin Pak Pemul kan supaya kulitnya apa? Medium aja, medium. Supaya kulitnya tipis ya, P-nya Kulitnya dinaikin. tipis, tapi kalau terlalu dia pengaruh ke warna kalau kebanyakan. Warna sama rasa gurihnya ya, kurangnya. Rasa gurihnya karena dia menekan magnesium. Dia bersaing. P itu menekan magnesium. Iya, ya. dia bersaing. Jadi jangan lagi pakai dolomit karena nebelin kulit. Bagus sih putih kulitnya, tapi kita switch ke kisrit. Karena kisrit meningkatkan kadar lemak. Gimana Pak Har? Ada yang lain lagi. Ada yang lain Gimana Pak Har, lagi. nambahin nggak? Tes elemen. Elemen ya. Tes elemen yang membuat dagingnya pekat. Saya bawa tuh tes elemen. Ada. Nah, jadi Ya Pak Har gimana Pak Har? Tambahannya gimana? Kita lihat hari ini. Ya banyak Faktor belajar lingkungan. dari Pak Mul. Ya, kita lihat juga dari tadi yang kita ngomong mak dari Malaysia ya. Ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi produktivitas hari tahun ini boy. Jadi mungkin karena hujan, jadi banyak yang waktu proses pembuahan ya di antesis ya pembuahan itu banyak yang nggak berhasil menjadi kayak kepala mancis sama bola pingpong ya. Mungkin waktu kepala mancis banyak yang gugur ya, Pak Aro. dan ini periode kritis ya Pak. Ini periode kritis. Ini kayak bakal jadi buah, tapi kalau salah treatment ini bakal jadi pucuk. Jadi pucuk ya. Jadi N-nya harus tekan ya. Tapi kalau dengan hujan N-nya begitu besar gimana bisa treatmentnya Ini tutupnya? kebetulan N banyak, tapi nggak dikirim ke pucuk. Oh, kirim ke batang. Malah dia dikirim ke batang. Ini auxin tinggi, gibelin rendah. Oh. Ini contohnya nih. Nah nih. Oh, dia mati tuh ya? Ujungnya nggak timbul ya? Ya. Jadi auxin udah tinggi, tapi gibelin nggak jalan. Oh, gimana ini? Ada yang mempengaruhi. Harusnya gibelin tinggi juga. Jadi sebenarnya untuk Auxin. tumbuh di atas gibberellin, auxin sama ini satu lagi 3 ya, sitokimin ya. Begini. Jadi dia langsung pucuknya tumbuh kencang gitu Bapak. Kalau cukup gibelin. Ya, gibberellin. Gimana Mak? Mak, gimana? Walaupun udaranya hujan terus di sini Bogor, angin kencang, ada yang tumbang, tapi masih ada hasil bagus begini ya. Ya, Sikit-sikit. ya mudah-mudahan yang gagal itu, Mak bilang bulan 1 atau bulan 2 diprediksi masih bisa berhasil ya. Ada bunga sedikit ya. Sebab awal tahun saya sudah tahu sini, dia kurang hujan, itu jam kita boleh buat banyak-banyak. Ya. Sebab sekarang hujan kita boleh dapat berapa sajalah. Yang kuku itu kita pun tak boleh buat apa-apa. Kita cuba lagi itu awal tahun itu musim. Jadi Mak ini tidak rasa berkecil hati, semangat terus walaupun ini musimnya banyak yang membuat duriannya rontok, tapi dia optimis pohonnya dipelihara lebih bagus. Dengan harapan Januari udah mulai nimbul lagi ya. Bunga ya, kita sebagian tahu, ya. Kita tahu Ya. ini pokok dia memang boleh bunga, boleh buah, boleh apa, tapi ini masa dia hujan saja yang buat kita kurang buah, kita tak dapat banyak hasil. Tapi kalau cuaca baik, mesti dapat. Memang Pak Har, kalau dilihat data di Raub Pahang itu kira-kira hujannya itu kan 2000-an mili ya, setahun. Kalau di Bogor ini 4.500. Jadi ini 2 kali lipat curah hujan. Jadi per tahun ya. Memang kalau di Raub Pahang mungkin hujan lebih sedikit ya. Jadi kurang. mungkin Tak ada lebih banyak sama. banyak
berbuahnya lebih gampang ya Mak ya. Ya. Tapi Mak ini percaya Boy, di bulan Januari, Februari bisa ada bunga susulan, bisa mengejar yang gagal karena hujan. Bahkan kemarin ada yang tumbang ya, pohonnya angin kemarin. Sudah tumbang 8 pokok hingga 10 pokok. Pokok besar yang penuh bunga, penuh itu kepala macam pom jatuh. Itu pokok besar pun sudah ada buahnya, dia pun patah. Tinggal sekarang itu oci tinggal lebih kurang 50 biji saja. Kalau itu tak tumpang ada Mak, kali ini banyak. kenapa tidak keluar daun, tidak ada keluar daun? Sebenarnya ini masa saya tak mau dia keluar, dia tak mau keluar daun. Kita pakai baja kasih tekan. Ini dia tumpul, dia mesti tumpul, sikit-sikit mesti tumpul. Sebab dia ini pokok mesti ada sisa. Dia mesti tumpul. Tapi kita kasih tekan dia, you tengok ini apa kecil-kecil sudah kuning. Sebab saya mau dia keluar, saya kurangkan N, saya kasih itu K, kasih tinggi, dia sudah belum besar, dia pun sudah kuning, nanti dia jadi hitam, jadi ini hitam, dia kecil lagi jadi hitam, dia kuat, kita mau tekan dia N, turun, dia jadi tua. Ini kecil-kecil sudah jadi tua, ini pun sudah jadi tua. Sebab itu saya kecil-kecil ini macam dia pun sudah kuning, dia bukan tak cantik, dia cantik tapi saya tak mau dia ada N, saya mau kasih dia tekan jadi tua. Jadi kena kasih N sedikit lah. Tak mau N. N ditekan. Magnesium kasih tekan juga. Kasih K tinggi lah. Magnesium tekan juga. Kita mau buah itu jam, kita mau kasih kalau dia ada keluar ni, kita tak suka dia keluar tahun baru lah. Tahun baru ini tengok dia mau keluar pun susah keluar sebab kita sudah kasih baja, kasih tekan dia. Dia ini macam dia bukan sakit, bukan apa, dia sehat. Dia tidak tumbuh tunas baru. Jadi Mak kasih apa? MKP. MKP kasih. MKP Pak. MKP. Dia kasih MKP. MKP kasih buahnya. Maksudnya dia tekan N supaya tidak ada. Kita kasih TKP. MG juga dia tekan. MG kasih MG. Magnesium. Kasih tekan. Tetap kasih. Mau kasih tetap ada kasih. Dia kasih terus. MKP saya ada. Cuma MKP magnesium tetap. Magnesium kasih. Magnesium ya. Yang MG. Tidak. Macam kita MKP mah K sama P kita mau tinggi lah. N. Yang lain. Macam itu kita pakai itu NKP, itu N tak mau saja, K sama P mau. Ini kita mau buat dia sampai dia tebal, kuat. Tengok ada bunyi kak. Dia lebih kuat ini. Kita tengok dia daun, dia ada dia macam dia tanggung dia punya mineral dalam untuk buahnya. Itu buah semua mineral. Kita tengok daun dia. Mau cukup hitam, mau cukup tebal. Kasih apa supaya dia begini keras begini? Kasihnya apa? Kalsium. K sama P tinggi. Kasih dia kuat. P sama K. Sebelum buah itu jam, kita mau kasih N, kasih tinggi dia. Kita kasih apa? Buang itu tunas air, kasih pruning. Lepas tu nanti kita kasih pot ini daun besar-besar, kuat. Lepas tu kita mau buah. Ini macam. First kita buat ini daun, jadi dia ada kuat, dia ada itu pokok cukup kuat dulu. Macam itu saya pergi lawat sana itu rumah sana itu. Saya cakap ini daun mau besar, mau hitam, baru dia buat, baru boleh jadi. Kalau tak ada, you buat buah pun jatuh habisnya. Jadi dia ini penganut Pak, dimanakan nitrogen. P sama K dia tinggi. Sebenarnya kan NPK yang sekunder, magnesium, kalsium, sulfur, dia nggak terlalu mainkan di situ. Bahkan kadang-kadang juga dia magnesium juga dia ini. Jadi ada pupuk ya, magnesium, kalsium, sulfur ya. Yang dipakai mana? Magnesium pakai juga? Magnesium tidak pakai ya. Kalsium pakai? Kalsium pakai. Sulfur tidak ya? Kalsium sama boron aja ya. Kalsium sama boron itu penting. Jadi dia tuh MKP, kalsium, boron dia main itu.
Tapi Mak, kalau hujan banyak, kalau udah besar begini kan udah pasti jadi ya Mak ya. Mesti jadi ya. Jadi ya. Kalau dia jatuh pun ada tinggal lah. Kita cakap mungkin jatuh lagi itu kecil-kecil itu mungkin jatuh lagi tapi Nggak banyak ya. kita ada ini Boleh, sudah boleh, jadi punya ini tak ada jatuh tak ada mesti jadi lah. Oke, boleh. Kita akhiri dulu pembicaraan kita hari ini. Dapat masukan dari narasumber ada Pak Mul, ada Mak, ada Pak Haryanto, terus teman kita ada Rudi Salim juga dari All Fresh. Ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Biarlah perdurian di Indonesia semakin maju. Tentu kita harus berusaha kerja keras. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih.